Paus Fransiskus mengadakan pertemuan dengan sejumlah tokoh lintas agama. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat dialog antaragama dan mendorong kerjasama dalam mengatasi berbagai tantangan kemanusiaan yang dihadapi dunia saat ini. Dalam sambutannya, Paus Fransiskus menekankan pentingnya persaudaraan dan saling menghormati antar umat beragama. Beliau mengajak seluruh peserta untuk bekerja sama dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial di dunia. Membuka kaca mobilnya tanpa keraguan, tanpa kecurigaan, sebagai bentuk bahwa beliau percaya kepada kita di Indonesia. Ya, oh siap. Jangan pergi. Oke. Dan selama ini kita sudah mendengar pesan-pesan perdamaian itu, dan ini adalah saatnya kita merasakan kesan perdamaian itu dari sosok terpenting dalam agama Katolik. Jadi pesan itu kemudian bersambung dengan sosok Paus yang hadir dengan penuh senyuman, dengan salaman kepada siapa saja yang dilewatinya, sehingga pesan perdamaian dari agama Katolik itu terkonfirmasi berupa kesan perdamaian yang diberikan oleh Paus Fransiskus dari dekat ketika hadir di Indonesia. Selama ini kita dengar dari jauh. Oke. Nah, tapi kalau ngelihat kondisi hari-hari ini di Indonesia seperti apa sih, Bib? Iya. Persatuannya sudah cukup belum? Ya tentu Indonesia adalah kapal besar yang di dalamnya ada keragaman yang tidak terkira. Tentu merawat kebinekaan di Indonesia adalah PR besar. Karena itu pilihan Paus terhadap Indonesia, padahal ini adalah negeri mayoritas Muslim, tentu tidak muncul dari ruang kosong. Beliau tahu bahwa Indonesia adalah negara penting bagi pembangunan iklim perdamaian antar umat beragama. Karena itu Paus datang ke sini untuk kemudian membangun hubungan dengan Indonesia, agar Paus sebagai tokoh agama sekaligus tokoh negara, yaitu pimpinan Gereja Vatikan dan pimpinan Nahdlatul Vatikan, untuk membangun hubungan dengan Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim di dunia dan negara besar, agar bisa berkomitmen dan bergerak bersama bagi perdamaian dunia di tengah-tengah banyaknya krisis saat ini. Bagaimana tadi Paus dalam pesannya di Istiqlal menggarisbawahi banyaknya krisis, entah itu krisis iklim, kemudian peperangan di mana-mana, krisis ekonomi, krisis sosial, konflik horizontal, itu yang digarisbawahi oleh Paus, bahwa ini harus menjadi komitmen bersama kita untuk menyelesaikan berbagai krisis ini, dan itu tidak bisa dibangun kecuali kita juga selesai dengan diri kita sendiri, yaitu kita menjadi pribadi-pribadi yang damai di tengah perbedaan apapun yang ada di antara kita, termasuk perbedaan agama antara umat Katolik dan umat Muslim di Indonesia. Bib, mengikuti acara ini seperti apa, Bib? Senang sekali, bahkan undangannya saya yang minta kepada Istiqlal untuk diundang, karena saya membaca karya-karya berkenaan dengan Paus Fransiskus. Saya menonton film-film dokumenter yang bercerita tentang Paus Fransiskus. Saya ingin mengenal Paus Fransiskus lebih dekat setelah saya mengenal beliau dari jauh, dan saya merasakan keselarasan itu. Saya memiliki imajinasi Paus Fransiskus sebagai sosok yang humanis, dan itu terasa dari dekat ketika saya bertemu dengan beliau. Satu sikap dari Paus gitu yang bisa diteladani atau mengena sekali menurut Habib apa? Ya, yang paling populer adalah kesederhanaannya. Mungkin saya akan memberikan satu fakta yang di luar dari yang banyak beredar. Yang banyak beredar kan tentang tempat tinggalnya, tentang mobilnya, kemudian tentang pesawat yang dinaikin beliau ke sini. Tapi dan jam tangannya yang harganya berapa? 124.000. Padahal saya pakai Apple Watch loh. Paus pakai dengan kesederhanaan. Tentu ini pukulan dan kritik keras kepada, saya gak mau mengatakan pemimpin, karena saya sebagai anak muda ingin introspeksi diri bahwa begitu banyaknya anak muda yang hidup dalam hedonisme dan mempertontonkan hedonisme itu di media sosial. Tentu ini kritik dari seorang Paus melalui pesan kesederhanaan. Dan yang saya ketahui adalah sepatu Paus itu biasanya berwarna merah dan berwarna putih. Begitu cerita Kardinal Suharyo kepada saya. Namun Paus Fransiskus memilih sepatu hitam yang sudah kusut, yang sudah banyak lekukan-lekukan yang tidak bisa diluruskan lagi. Itu menunjukkan ini sepatu yang telah lama dipakai oleh beliau sebagai komitmen beliau sebagai pribadi yang sangat sederhana. Dan saya rasa ini
ini satu hal yang penting sekali bagi anak muda di Indonesia yang sekarang sering mempertontonkan hedonisme, foya-foya yang menimbulkan kecemburuan sosial bahkan kepada orang yang kita tidak pernah ketemu dan kita tidak pernah kenal karena kita share itu di media sosial. Betapa buruknya kita memberikan kesan buruk melalui media sosial kepada orang-orang yang jauh di sana. Padahal kita diajarkan misalnya dalam konteks Islam, jangan pernah bicara makanan kepada orang yang sedang kelaparan. Jangan pernah bicara minuman kepada orang yang sedang membutuhkan air. Jangan pernah membicarakan kelebihan kamu kepada seseorang yang mendapatkan itu sebagai kekurangan. Dan Paus mengajarkan kita untuk sederhana dan memberikan pesan kesederhanaan kepada orang lain. Oke.